Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD dan Ibu Mar'atu Solihah MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Teh Isra Khairat selaku asisten praktikum mata kuliah Anatomi Tumbuhan dan teman-teman kelas 4A sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maulana, Fitria Nurmala Dewi, dan Gema Sapitri yang akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Two Problem Solving Cycles to Achieve Learning Outcomes of Thinking Skills and Plan Anatomic Concept Mastery. Penelitian tentang keterampilan pemecahan masalah bagi siswa yang mengambil kursus morfologi dan anatomi menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Konteks pembelajaran yang dialami oleh siswa menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Upaya untuk melatih keterampilan pemecahan masalah melalui strategi pemecahan masalah terkait dengan konteks materi anatomi tumbuhan menunjukkan hasil yang tinggi untuk penguasaan keterampilan pemecahan masalahnya, tetapi rendah untuk penguasaan konsep anatomi tumbuhan. Ini karena disebabkan sebagian besar siswa tidak menyelesaikan masalah dengan menganalisis situasi dan menerapkan konsep untuk mendapatkan jawaban. Sebagian siswa dapat menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah karena mereka tidak memiliki konsep, tetapi hanya melakukan pengulangan teori yang ada daripada menggunakan konsep yang baru. Pemecahan masalah itu sendiri umumnya terdiri dari beberapa tahap, seperti orientasi ke masalah, mendefinisikan permasalahan masalah, merumuskan atau menentukan alternatif, membuat keputusan dan verifikasi. Tinjauan faktual, konseptual, dan prosedural dapat diterapkan untuk menggambarkan fenomena, membandingkan dua variabel dengan memeriksa perbedaan dan persamaan, serta menilai korelasi kasual antara variabel yang terkait dengan struktur anatomi tanaman. Keterampilan memecahkan masalah yang dilatih dalam setiap topik tentang bahan anatomi tanaman akan memperkaya pengalaman siswa, karena mereka menggabungkan konten dengan aplikasi konsep dalam proses pemecahan masalahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas dari dua siklus pemecahan masalah. Dilihat dari hasil belajar keterampilan pemecahan masalah dan konsep-konsep anatomi tanaman. Masalah yang diajukan melalui penelitian ini adalah apakah dua siklus pemecahan masalah yang efektif untuk mencapai penguasaan konsep anatomi tanaman serta keterampilan memecahkan masalah. Efektivitas kedua siklus tersebut didasarkan pada satu, pemecahan indikator keterampilan memecahkan masalah, dan yang kedua yaitu pencapaian indikator penguasaan konsep anatomi tanaman. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan pra-eksperimen design tipe one-shot case study. Penelitian ini dilakukan pada 96 mahasiswa program pendidikan biologi UNESA angkatan 2013-2014. Para siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 36, 43, dan 17 siswa. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 2016-2017 selama 9 minggu. Implementasi dari dua siklus dalam kuliah ini didukung oleh materi pengajaran, panduan aktivitas siswa, kursus kuliah, dan lembar penilaian yang valid. Variabel yang dinilai antara lain 1. Pemecahan indikator keterampilan pemecahan masalah, dan yang kedua, pemecahan indikator penguasaan konsep anatomi tanaman. Indikator keterampilan pemecahan masalah yang dilatih mencakup 8 keterampilan, yaitu 1. Mengidentifikasi fakta, yang kedua, merumuskan pertanyaan, yang ketiga, merumuskan jawaban sementara, yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, yang kelima,
menentukan pemecahan masalah alternatif, yang keenam menganalisis hasil, yang ketujuh menyimpulkan, dan yang terakhir mengatur rencana kerja. Analisis datanya menggunakan deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penilaian yang didasarkan atas satu variabel. Analisis data kuantitatif dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di balik data tersebut, mengkelompokkannya, meringkasnya menjadi satu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola yang umum dari data tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, saya Fitriya Nurmahdewi akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari hasil penelitian dalam jurnal ini. Adapun hasil pembahasan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, hasil uji normalitas dan homogenitas yang berasal dari 3 kelompok, yaitu kelompok kelas A, kelompok kelas B, dan kelompok kelas U, menunjukkan distribusi data normal dan homogen. Implementasi 2 siklus pemecahan masalah dilakukan untuk topik batang, topik akar, dan topik daun. Variabel respon adalah pencapaian indikator keterampilan pemecahan masalah dan konsep anatomi tumbuhan. Hasil belajar keterampilan pemecahan masalah diukur melalui pretest dan posttest. Hasil priority test antara pretest dan posttest menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, yaitu nilai signifikansi sama dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya HO ditolak. Hasil uji T berpasangan menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran dari 2 siklus pemecahan masalah memberikan efek karena hasil pretest dan posttest berbeda secara signifikan. Yang kedua, jumlah siswa yang mencapai rata-rata pembelajaran penguasaan di atas minimum yaitu 76,28%. Di sebelah kanan terdapat tabel 3, yaitu tabel yang menunjukkan pencapaian rata-rata endgain dalam kategori sedang. Sementara poin 3, yaitu hasil belajar konsep anatomi tumbuhan secara signifikan menunjukkan persentase siswa yang mencapai 80,21% untuk topik batang, 71,88% untuk topik akar, dan 84,98% untuk topik daun. Ketuntasan belajar indikator-indikator secara keseluruhan mencapai 80%. Selanjutnya, terdapat 2 gambar mengenai kurva tentang indikator keterampilan yang digunakan. Gambar yang pertama itu terdiri dari 8 indikator yang menunjukkan indikator yang sudah tercapai dan indikator yang tidak tercapai. Adapun indikator-indikatornya dari poin A sampai poin H adalah untuk poin A sendiri yaitu indikator mengidentifikasi fakta, poin B merumuskan pertanyaan, poin C merumuskan jawaban sementara, poin D identifikasi fakta terkait, poin E menentukan masalah alternatif, poin F analisis hasil, poin G menyusun rencana kerja, dan poin H menarik kesimpulan. Gambar 1 ini menunjukkan 2 indikator yang tidak tercapai, yaitu poin B merumuskan pertanyaan dan poin C merumuskan jawaban sementara. Indikator yang dicapai dengan proporsi tertinggi yaitu indikator pengidentifikasian faktor-faktor terkait dan diikuti oleh indikator penarikan kesimpulan. Di antara 8 indikator, ada 6 indikator yang tercapai, yang berarti bahwa jumlah indikator yang dicapai adalah 75%. Sementara gambar kedua merupakan gambar yang menunjukkan penguasaan prestasi belajar pada indikator yang tidak tercapai. Indikator pada gambar 2 ini berbeda poinnya dengan indikator pada gambar yang pertama. Pada gambar kedua ini, proporsi pencapaian ditunjukkan di atas 0,7. Selain itu, 20% dari indikator yang tidak dapat diselesaikan dapat dilihat pada gambar ini. Indikator yang tidak dapat tercapai adalah indikator B, yaitu menjelaskan argumen struktur anatomi batang, dan indikator E, yaitu menyimpulkan terjadinya pertumbuhan sekunder berdasarkan perubahan dalam struktur akar. Sekian materi mengenai hasil dan pembahasan. Selanjutnya, mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Alif Maulana. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu 2 siklus pemecahan masalah dalam kursus anatomi tumbuhan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran keterampilan pemecahan masalah dan konsep anatomi tumbuhan. Data menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam keterampilan pemecahan masalah siswa antara pretest dan posttest, dengan nilai NJ dikategorikan sebagai tingkat menengah. Selain itu, 75% dari indikator pembelajaran telah diselesaikan oleh siswa.
Terkait dengan pemahaman konseptual, hasilnya menunjukkan bahwa persentase siswa yang dapat menyelesaikan topik batang, akar, dan daun masing-masing adalah 80,21%, 71,88%, dan 84,98%. Oleh karena itu, disarankan bahwa 2 siklus-siklus pemecahan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.